Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Bagaimana nih kabar kalian? Semoga walaupun di kondisi yang masih dalam PPKM ini, kalian harus tetap semangat ya dalam belajar. Oke, I hope all of you always in good condition and happy situation. Oke, eh, pada video kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik. Apa itu? Sebelum lanjut ke pembahasan materinya, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Semoga materi yang kita akan pelajari hari ini menjadi berkah begitu. Oke, langsung saja. Untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai recount tag. What is recount tag? Anyone know about it? Okay, this is video I will tell you about it. Recount tag is retelling of an event or series of an events. Nah, jadi kalian tentunya pasti punya cerita atau pengalaman atau kegiatan yang menarik, bukan? Nah, ketika kalian punya cerita tersebut atau pengalaman-pengalaman tersebut, kalian bisa menggunakan recount tag untuk menjelaskan cerita kalian gitu. Jadi, recount text adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menceritakan pengalaman atau kegiatan atau aktivitas cerita dari seseorang begitu. Nah, setelah kalian tahu pengertian dari recount text, selanjutnya yaitu what is the function of recount text? Apa sih fungsi dari recount text itu? Nah, di sini recount text berfungsi to give an information or to entertain the reader. Nah, jadi recount text di sini itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca ataupun berfungsi untuk menghibur pembaca begitu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai generic structure. Apa sih urut-urutan dalam recount text itu? Bagaimana sih cara menyusun recount text itu? Nah, dalam menyusun recount text di sini ada 3. Yang pertama yaitu bagian orientation. Nah, dalam bagian orientation ini berisikan mengenai latar belakang informasi mengenai peristiwa. Di sini penulis memberikan informasi mengenai tentang siapa, kapan, di mana suatu peristiwa itu terjadi. Kemudian di bagian kedua ada bagian event. Nah, dalam bagian event ini penulis menceritakan kronologi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi secara urut begitu ya. Nah, dan yang terakhir di sini ada reorientation. Apa itu reorientation? Reorientation yaitu sebuah kesimpulan dari peristiwa yang diceritakan oleh penulis. Nah, di sini penulis juga bisa menuliskan opininya mengenai peristiwa yang terjadi. Dalam reorientation, di sini fungsinya opsional ya. Jadi kalian bisa menuliskannya ataupun tidak. Tapi akan lebih baik jika kalian menuliskannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai language feature. Ciri-ciri dari recount text. Apa sih ciri-ciri dari recount text itu? Ya, oke. Yang pertama di sini ada menggunakan past tense. Nah, kalian tentunya pasti tahu ya apa sih past tense itu? Simple past tense yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja yang kedua, bentuk yang kedua. Nah, dalam susunannya di sini ada subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk kedua dan diikuti oleh objek atau ana, adjektif, noun, adverb gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan conjunction. What is conjunction? Kalian pasti pernah ya belajar mengenai conjunction dan kalian pasti tidak asing lagi dengan conjunction itu apa. Betul sekali, conjunction adalah kata hubung. Di sini fungsi dari conjunction itu sendiri yaitu menghubungkan dari peristiwa sebelumnya ke peristiwa selanjutnya begitu. Jadi bisa juga menghubungkan kalimat ke kalimat gitu. Nah, conjunction yang kalian bisa gunakan dalam recount text itu seperti first, then, after, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan
adverb of time and adverb of place. Nah, di sini kalian bisa menggunakan keterangan waktu, adverb of time. Nah, seperti on the Wednesday, on in the morning, and so on gitu. Kemudian adverb of place. Nah, untuk keterangan waktunya, untuk keterangan tempatnya, kalian bisa menggunakan atau mengungkapkan tempat-tempat di mana kejadian itu terjadi, seperti in the beach, in my house, on the library, or etc. Seperti itu. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah contoh recount text yang berjudul Holiday at Home. Untuk paragraf pertama, di sini kita bisa baca bersama. Last Thursday was my day off. I didn't go anywhere. I just stayed at home for 2 weeks to do the same activities routinely, over and over again. I felt that was the worst day I have ever passed. Nah, pada bagian ini penulis menceritakan atau menginformasikan mengenai latar belakang dari apa yang dia rasakan gitu ya. Di sini pada paragraf awal diceritakan mengenai bahwa hari Kamis lalu, liburan hari Kamisnya itu dia tidak melakukan apa-apa begitu. Dan dia merasa bahwa hari itu hari yang paling buruk yang telah dia alami begitu. Nah, dari ungkapan tersebut, dari tulisan tersebut kita dapat ketahui bahwa di sini merupakan bagian orientation atau bagian pembukaan dari sebuah recount text, yang mana di sini penulis memberikan latar belakang mengenai apa yang ingin si penulis ceritakan begitu. Kemudian di paragraf selanjutnya, yaitu paragraf kedua, ada I woke up early and did subuh prayer. After that I had breakfast with my family in the morning at 8 a.m. I turned on computer and played many games. Not felt it was 10 o'clock. I rushed to take a bath to fresh my body. Selanjutnya, di paragraf selanjutnya, then I watched my favorite TV program until it almost midday. At 1 p.m., I went to bathroom to ablution and immediately did zuhur prayer. Then I had lunch and helped my mother to clean the house. Dan kemudian selanjutnya juga ini diceritakan, because I was tired, I fell asleep on the couch. Unexpectedly, after waking up, I had guests who could cheer me up. My aunt came with her child. I kept playing with my nieces until nightfall. Nah, jadi pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat di sini penulis menceritakan mengenai aktivitasnya dari mulai ketika si penulis bangun pagi sampai dengan ada tamu dari si tantenya begitu ya, si tantenya datang dengan anaknya. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa apa saja yang si penulis lakukan ketika hari itu begitu. Nah, melihat dari isinya kita dapat ketahui bahwa paragraf kedua, ketiga, dan keempat ini merupakan bagian dari eventnya begitu. Karena di sini si penulis menceritakan mengenai aktivitas-aktivitasnya secara runtut. Kemudian yang terakhir di sini, di paragraf terakhir, kita bisa baca, although just a home holiday, at least to refresh my mind from the routine activities in the office. Nah, di sini si penulis menuliskan bahwa meskipun hanya liburan di rumah, paling tidak dapat menyegarkan pikiranku untuk menjalankan aktivitas rutin di kantor. Gitu. Nah, dilihat dari isinya, kita dapat simpulkan bahwa di paragraf terakhir ini merupakan bagian dari reorientation, yang mana si penulis memberikan kesimpulan atau menutup dari cerita-cerita tulisan yang telah ditulisnya begitu. Nah, setelah kalian memerhatikan contoh tersebut, kalian sudah paham ya bagian-bagian recount text. Yang pertama tadi ada orientation yang menceritakan mengenai latar belakang dari peristiwa yang dialami si penulis.
Yang kedua ada bagian event, yaitu isi-isinya dari peristiwa-peristiwa yang dialami dan diceritakan dengan urut. Kemudian yang terakhir ada bagian reorientation, yaitu kesimpulan atau mungkin berisikan pendapat dari si penulis mengenai peristiwa yang dialaminya begitu. Nah, selanjutnya untuk mengecek pemahaman dari teman-teman semua, silakan teman-teman semua bisa menuliskan dari cerita pengalaman yang kalian pernah alami begitu ya. Oke, sekian dari materi Recount Text kali ini. Jangan lupa untuk berlatih menyusun kalimat Recount Text agar kalian bisa mempraktekkan apa yang kalian telah pelajari hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guess we doing just